Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delfitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kelainan kesehatan yaitu psikosomatis. Kita akan membahas bersama pakarnya yaitu Dr. Arina Widyamurni, spesialis penyakit dalam KPSI. Assalamualaikum Dr. Rina. Waalaikumsalam Prof. Apa kabar Prof? Ya, kabar baik, sehat ya? Sehat. Oh, di Padang ini. Sesuai dengan bidang Rina ini, Ya. mengenai psikosomatis ya. Kan ada beberapa bidang ilmu yang berdekatan ya gitu ya, supaya kita clearkan dulu apa ini psikosomatis dan apa bedanya dengan psikiatri dan psikolog gitu. Silakan. Iya, betul. Makasih Prof. Jadi kita tahu bahwa ilmu kedokteran itu kan memang pasti ada persinggungannya, itu pasti ada ya. Nah, salah satu dalam masalah kesehatan jiwa ini ada 3 hal itu yang sering membingungkan ya, sering membuat orang bertanya apa sih gitu. Nah, kita mungkin secara ringkas saya mau sampaikan bahwa psikosomatik itu adalah satu divisi di bidang penyakit dalam. Kami ada 11 subdivisinya. Dan salah satunya adalah masalah psikologis pada kasus-kasus penyakit dalam terutama. Jadi itu adalah pendidikannya konsultan ya, SP2 sebenarnya. Levelnya tentu setelah penyakit dalam kita ngambil lagi pendidikan itu. Nah, ruang lingkup masalah gangguan psikosomatis di awalnya memang untuk memberikan pelayanan yang holistik dan komprehensif pada kasus-kasus yang dirawat di penyakit dalam. Nah, sementara kasus penyakit dalam itu juga ada yang bukan ada kasus organik ya, tapi kasus fungsional ya. Datang ke kita dengan gangguan fungsional dan ternyata di-trigger oleh masalah psikisnya. Jadi gangguan psikosomatis itu adalah suatu kondisi di mana psikologis seseorang mempengaruhi penyakit yang ada di tubuhnya, baik itu pada orang yang normal ataupun pada orang yang benar-benar sakit. Jadi ada komorbid namanya, ada koinsiden, ada yang murni psikosomatik. Nah, kalau psikiater adalah bidang ilmu yang pendidikan yang memang dipelajari di tingkat profesi atau serata 1 dan merupakan peningkatan dari serata 1 maksud saya, kemudian ngambil spesialis kedokteran jiwa. Nah, ini lebih luas lagi sebenarnya. Jadi tidak hanya masalah gangguan psikologis secara umum, tapi juga masalah yang sifatnya gangguan mental organik ya. Jadi dan kemudian ada juga perubahan-perubahan perilaku lainnya. Luas sekali sebenarnya ilmunya. Nah, sementara antara penyakit dalam dengan psikiatri itu ada namanya consultation liaison psikiatri. Jadi ini ada hubungannya yang membuat kita bisa kolaborasi dalam menangani masalah psikologis ini. Nah, kalau psikolog adalah bidang ilmu yang non dokter, tetapi fokus pada bagaimana membantu pasien untuk kembali ke pola pikir yang benar ya, kemudian beradaptasi dengan masalah, jadi lebih pendalaman psikoterapinya. Nah, di bidang psikosomatik, psikoterapinya tidak sampai sedalam itu. Jadi kalau Rina bilang sebenarnya pakar psikosomatik itu pintu masuk buat pasien-pasien psikiatri dan psikolog sebenarnya. Ya, jadi karena mereka datang ke kita bukan dengan saya lagi stres nih dok, saya depresi, bukan gitu. Dia datang dengan saya ada lambung saya bermasalah dokter. Kemudian ditanya-tanya, ketemu pemicunya stres. Dan kemudian setelah lakukan psikoterapi yang superficial, kalau kami superficial, jadi hanya misalnya menjelaskan penyakit ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kelainan organik. Penyakit ini lebih banyak hubungannya dengan pikiran, fisiknya baik-baik saja, ya. Kemudian biofeedback lah namanya, kemudian meyakinkan dia bahwa keluhan itu muncul karena pola pikirnya. Nah, untuk orang-orang yang ternyata tidak bisa kita perbaiki pola pikirnya dengan cara superficial, inilah yang mesti kami refer.
bisa ke psikolog atau psikiater. Andainya kami menemukan masalah organik yang misalnya ada halusinasinya, ada lack of idea-nya, artinya tidak bisa kita membuat interaksi yang nyaman atau interaksi yang cocok dengan dokter penyakit dalam, kita akan refer ke dokter spesialis kesehatan jiwanya bahwa ini perlu pendekatan yang lebih di SPKJ, perlu psikoterapi yang lebih dalam di psikolog. Jadi kalau kolaborasi 3 hal ini luar biasa nih, pasien kita akan sangat terbantu. Jadi mudah-mudahan dengan keterangan ini kita semua bisa memahami ini bersinggungan, tapi malah bersinggungan untuk lebih akrabnya, lebih mendekat gitu, dan pasien kita tertolong. Sebenarnya itu aja bedanya. Iya. Baik. Nah, kita cerita mengenai psikosomatik ya. Memang psikosomatik yang penyakitnya sebetulnya nggak ada ya, tetapi dia merasakan keluhan. Atau memang ada penyakitnya, tapi diberat-beratkan oleh perasaan dia. Cuman nih, ya, itu yang dimaksud dengan tadi bahwa psikosomatik murni itu adalah mana pola pikir dia itu mengatakan bahwa dia mengalami sakit yang berat dan kemudian ternyata secara organik tidak ditemukan masalah atau kelainan. Jadi sebagai seorang internis ataupun dokter umum nanti kita memang wajib menuntaskan juga apakah memang ada masalah organiknya. Jadi memang pasien itu nanti akan kita lakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan. Nah, kalau ternyata tidak ditemukan kelainan, disitulah kita mengatakan bahwa ini masalah psikisnya yang perlu kita kelola. Jadi di bidang psikosomatik kita juga memberikan pelatihan-pelatihan mengelola stres, ya, mengenal masalah-masalah yang bisa dikendalikan, mana yang tidak. Ya, kadang-kadang kan kita memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita kelola nih. Ada masalah kita nggak bisa ngerjainnya, nggak ada kemampuan kita untuk itu, tapi ke situ aja pikiran kita, maka tubuh kita juga akan bereaksi. Sering Rina bilang masalah-masalah yang ada dalam kehidupan itu bukan hanya masalah hati yang akan rusak, tapi tubuh kita juga akan bergejolak. Ya. Hormon stres kita akan muncul, ya, tanda inflamasi kita akan meningkat, susunan saraf kita akan bergejolak. Jadi muncullah keluhan bermacam-macam. Itu yang dikatakan ya penyakit sama pasien setelah diperiksa normal. Nah, kemudian begitu juga pada kasus-kasus yang ada penyakitnya, kemampuan orang menerima satu kondisi itu denial kadang-kadang ya, tidak terima penyakitnya seperti ini ya, seperti COVID lah, tidak terima diisolasi dan sebagainya, itu bisa memicu masalah psikologis yang memperberat keluhan. Jadi kelainan yang kita temukan tidak sebanding dengan keluhan yang dirasakan. Misalnya kalau kita skornya itu kelainan fisiknya paling 4 misalnya. Nyerinya itu cocok dengan nyeri kalau skala 4. Tapi tampilannya ke kita nyerinya itu skala 8. Nah, kalau kita kelola stresnya ternyata dia bisa ngapa-ngapain lah, bisa bekerja dengan nyeri 4 itu. Nah, itulah yang psikosomatik tadi. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, Prof ya. Jadi pada orang yang tidak ada kelainan fisik bisa kita kelola, pada orang yang ada kelainan fisik pun bisa kita kelola supaya kualitas hidupnya lebih baik. Iya. Ya. Ini khusus kita cerita yang tidak kelainan fisik. Oke, siap. Terjadi. Kenapa ini kok bisa terjadi keluhan? Ya. Nah, jadi kalau Rina mengarahkan nih, setiap pertemuan dengan pasien pertama kali itu Rina terangkan dulu adalah bahwa ada namanya faktor predisposisi, ada namanya faktor presipitasi, ada faktor agravasi. Faktor predisposisi itu faktor yang mempermudah seseorang mengalami psikosomatik di masa dewasa. Kapan itu terjadi? Mulai dari kandungan. Jadi ketika kita dalam perut ibu kita, emosi ibu kita itu bisa mempengaruhi janin yang di dalam. Kemudian saat dia lahir, masa adaptasi dia ketika dia kanak-kanak, remaja, atau dewasa. Hal-hal yang traumatik yang pernah dia lakukan, yang dia lihat, mungkin pergaulan di rumah, ya macam-macam perlakuan ayahnya ke ibunya, itu tersimpan di hatinya, tersimpan di hipotalamusnya, di pusat emosi. Nah, kemudian mungkin dibully dan sebagainya, yang waktu itu belum ada kelainan fisik. Dia mengalami tempaan-tempaan itu, tapi didiamkan, dia tidak mendapatkan pendekatan bagaimana mengelolanya, maka itu bisa menjadi faktor yang permudah. Ketika suatu saat dia punya masalah yang berat, misalnya kena COVID, atau kecelakaan, atau perceraian, itu menjadi faktor pemicu, muncul klinis. Nah, muncul klinis misalnya lambungnya bermasalah, atau kepalanya sakit, atau dia merasa oyong, dipicu oleh kejadian besar ini adalah faktor presipitasi. Maka kita wajib mencari ke belakang apa saja predisposisi dia. Kemudian setelah dia kena presipitasi, ini ada lagi masalah biasanya. Setelah diperiksa dokter dikatakan normal, maka keluarganya bilang, tuh kan kamu aja yang lebih-lebihin, tuh kata dokter nggak ada masalah di situ, kok kamu bilang kamu pusing, kok bilang begini-begini. Nah, itu menjadi tekanan. Kemudian penyakit yang tidak sembuh-sembuh, keluhan
keluhan yang tidak hilang-hilang itu menjadi faktor yang memperberat sehingga akhirnya turunlah dia ke kondisi yang terburuk ya. Biasanya dia akan shopping dokter. Rina pernah loh ada pasien tuh, Rina dokter yang ke-21, Prof. Udah kemana-mana, habisin uang sekian puluh juta, MRI dan sebagainya, nggak ada kelainan. Nah, itulah yang menjadi faktor memperberat. Predisposisi bisa juga karena kedudukan dalam keluarga, misalnya anak tunggal, anak paling kecil, itu mungkin tuh Prof. Tergantung perlakuan orang tua, kemudian sifat, kepribadian. Jadi hal seperti itu akan harus dipantau dalam ketika pasien itu datang ke kita, itu harus kita kaji, kita bongkar semuanya. Iya. Walaupun sekarang masalah-masalah waktu kecil itu belum tidak mengganggu lagi buat dia, tetapi dulu sempat menimbulkan nokah, itulah istilahnya ya, di hipotalamusnya, itu mesti kita elaborasi, kita keluarkan lagi sehingga bisa dia kondisinya sudah bisa diberikan terapi-terapi untuk menimbulkan pikiran positif. Kalau kita tidak bongkar predisposisinya, gelas hatinya masih penuh tidak bisa diisi tuh, Prof. Ya, gimana pun kita memberikan edukasi tidak masuk karena dia masih penuh. Iya. Jadi mesti dibuang. Iya. Memang masih terkait dengan masa lalu juga ya. Sering orang terkait dengan masa lalu. Kadang ada masalah masa lalu yang menghantui. Kadang ada hal yang tak selesai yang masih bikin penasaran. Itu akan memicu terus hormonnya, mempengaruhi terus saraf otonomnya. Ya, timbullah terus gejala itu. Nah, kalau gejalanya sudah ada, dia fokus ke gejala lagi perhatiannya. Makanya tidak hilang-hilang gitu. Lalu, apa yang bisa dilakukan dengan masa lalu itu? Nah, tergantung masa lalunya apa sebenarnya. Kalau masa lalu itu adalah terkait mungkin dengan seseorang, kalau misalnya dia yang disakiti, maka kita ajarkan bagaimana dia memaafkan. Ya. Kalau dia yang bersalah, maka dia harus belajar untuk menemui orang tersebut dan mengatakan saya minta maaf. Kalau terkait dengan keuangan dan sebagainya, harus diomongkan ke orang tersebut. Misalnya dia punya hutang atau dia punya piutang, dia harus bicara. Dulu saya punya hutang, kemudian saya sampai sekarang belum bisa bayar. Saya insya Allah akan berusaha, mohon saya dimaafkan. Jadi sebenarnya bagaimana dia mencoba berdamai dengan masa lalunya, memperbaiki yang tertinggal itu. Rina punya kasus misalnya dia sulit melupakan suaminya gitu kan, karena baru suaminya meninggal dan dia mengakui waktu suaminya masih hidup dia tidak bisa melayani dengan baik dan sekarang merasa menyadari bahwa suaminya adalah orang yang terbaik yang dia kenal. Jadi ingat terus. Jadi ya Rina sampaikan begini, ya nggak mungkin lah ibu mau lupakan suami yang sudah hidup lebih 30 tahun bersama. Tak ada orang yang memaksa ibu melupakan suami ibu. Tapi saatnya adalah menikmati masa-masa indah sama beliau. Kenang yang indah-indah saja. Kemudian sampai sekarang rutin minta maaf melalui Allah. Mudah-mudahan kalau ibu merasa kurang dalam melayani, sekarang ibu melebihkan dengan doa, kemudian berbuat lebih baik dengan banyak orang, mudah-mudahan itu pesan itu sampai ke suami. Ya tidak mungkin dia minta maaf lagi suaminya sudah dikubur gitu kan, Prof. Tapi jadi masalah terus, sehingga kalau ke kuburan beliau nangis terus. Nah, jadi nggak bisa lah. Siapa yang nyuruh ibu menghilangkan wajah suami? Nggak ada yang mampu itu. Ya karena udah puluhan tahun gitu bagian dari diri kita. Nah biasanya itu berhasil membuat dia sadar dan coba latihan. Nah sebenarnya di pengelolaan psikosomatik itu training ini yang penting. Jadi pasien datang ke kita itu memang kita lihat saat ini pelatihan dia sampai di mana, ventilasi yang dilakukannya sampai di mana. Nah, dari pengalaman Trina, alhamdulillah akhirnya mereka bisa melakukan itu. Akhirnya bisa selesai ya, obatnya bisa kita putus bertahap ya. Baik, Dr. Rina, kita menjadi paham sekarang ya, psikosomatis, psikiatri, dan psikolog ya. Ini sangat bermanfaat sekali kepada masyarakat kita, khusus penggemar acara kita ini. Terima kasih atas pencerahannya, Dr. Rina. Sehat selalu. Amin. Terima kasih, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.